warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Saya sedang bersilaturahim di Pondok Modern Al-Sheikh Abdul Wahid SAW, ya, Syekh Abdul Wahid, yang ada di Bau-Bau, Buton, ya, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ini pesantren yang pertama di Bau-Bau, pesantren yang luar biasa. Kita akan ngobrol dengan pendiri dan pimpinan Pondok Modern SAW singkatannya, ya, Pak Al-Haj Sobirin dan Kiai Haji Abdul Rashid Sobirin, anak beliau ini LCMA setelah. Yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebal hal Ustaz Rashid? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair, ya. Pak Haji, ini ya, Pak Haji kenapa kok terpikir untuk mendirikan pesantren ini? Gimana ceritanya tuh Pak Haji? Pak Haji ini kan pengusaha, ya? Iya betul. Iya, kok terpikir jadi mau mendirikan pesantren, gimana Pak Haji? Tetapi begini Pak, saya berpikir saya mau tinggal ke apa Di dunia ini apa gitu ya Pak Haji? saya mau tinggalkan apa? Mau tinggalkan apa di dunia ini? Luar biasa. Saya satunya hanya berpikir untuk mendirikan pesantren, walaupun tidak ada uang. Walaupun tidak ada uang, Saya pengen dirikan pesantren. mau bawa keberani waktu pada Tahun berapa itu Pak Haji? kurang hafal lagi. Tahun berapa Ustaz waktu itu? 89. 89 ya. 89 antum udah di Gontor tuh? Iya, kelas 4 KMI. Kelas 4 KMI. Oh jadi sudah masukkan ke Gontor dulu ini anak-anak? Iya betul. Berapa anak-anak yang di Gontor Pak? Yang pertama ini, Yang pertama ini? Ada berapa yang ke Gontor satu ini? Atau ada adik-adiknya? kalau itu Nur Marina, Yang kedua, Yang kedua? kedua di Al-Mawadah. Al-Mawadah. Oh yang putri ya? Hmm. Nah, Kemudian terus? yang ketiga saya masukkan juga di Babus Salam. Babu Salam. Bapak Salam Madiun ya? Madiun, ya. Oh, oke. Ada berapa bersaudara berarti ini? Ada 4. 4 Pak. 4 ya? Luar biasa nih, pengusaha, terus kemudian ingin apa yang ditinggalkan, akhirnya keinginan mendirikan pesantren. Itu disampaikan ke antum itu, Ustaz? Iya. Waktu kelas 4 KMI di Bapentah, masih ingat? Beliau menyampaikan ingin mau membangun pesantren. Ya, Sebelumnya belum? sebelumnya belum. Oh sebelumnya belum, keinginan itu Iya. belum disampaikan? Jadi 89 itu memang ada penyampaian awal itu saya juga terperanjat kaget. Oh pas dikirim ke Gontor tuh belum ada tanda-tanda keinginan bangun Masih pesantren itu jauh. belum ya? Masih jauh. Cuma mungkin sering berkunjung sehingga ada Oh, pemikiran oke. untuk membangun pesantren. Apalagi memang saya waktu kelas 4 di Gontor, anak Buton itu ada yang tidak melanjutkan, balik alasannya ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga di antara salah satu pemikiran beliau ini mendekatkan mereka. Jadi dibangunlah pesantren di Bau-Bau sehingga tidak ada alasan untuk tidak masuk pesantren. Kalau alasannya ekonomi karena Gontor jauh, karena kita dulu kan pakai kapal 2 hari 2 malam. Oh ke Gontor tuh 2 hari 2 malam? 2 malam pakai kapal. Beruntung ya orang-orang yang di Jawa itu cepat itu Gontor. Di sini 2 hari 2 malam pakai kapal ya? Iya, belum ada pesawat dulu. Belum ada pesawat? Ya, Masya Allah. itu dari Bau-Bau. Ya kalau pulang pertengahan tahun nggak sempat pulang dong ya? Ya justru dulu malah sering kita hari rayanya karena kapal laut dulu. Oh jadwalnya juga ya? Jadwalnya tetap 2 minggu sekali. Oh. Ya 2 minggu sekali. Pernah malah kita harus balik karena 10 Syawal. Ya. Akhirnya Terlambat. kapalnya tidak terlalu sesuai jadwal. Kita berangkat tanggal 29 Ramadan. Oh. Padahal pulangnya ini mau
Lebaran. Mau Idul Fitri ya? Justru Idul Fitri kan- di kapal. Iya, itu di kapal karena takut dibuat dan dihukum. Dasar orang-orang luar Jawa ini perjuangan ke Gontor ini Idul Fitri di kapal. Nah, antum telah masuk tahun berapa kalau antum? Di Gontor Ya, tahun 86. Kiai Haji Abdul Rashid Sabirin LCMA. 86 masuk, 86 masuk, terus 92 keluar. 92 keluar. Ya. Setelah itu melanjutkan kemana? Jadi guru pengabdian Gontor Oke. 1,5 tahun. Ada daurah dari Medina diikutkan oleh almarhum pimpinan Pak Kiai Sukri. Hmm. Ternyata alhamdulillah dari daurah itu menjadi jembatan untuk berangkat menuju ke Madinah. Berapa tahun di Kader Madinah? daerah. Oh, kader daerah ya. Oh ya, dulu istilahnya kader daerah ya. Jadi kader Gontor yang di daerah. Daerah. Berapa tahun di Madinah? 4 tahun di Madinah. 4 tahun di Madinah. Ya? Antum di Madinah ini pondok berdiri, Bapak? Sudah. Sudah berdiri ya? Ya, 93. 93 mulainya ya. Oh, 93 berarti pas lagi antum belajar di Madinah. Madinah pas berangkat. Memang ada pengalaman dulu, Ustaz. Ya. Jadi 89 ketika dibangun, diniatkan itu pulang, beliau ini cari tempat, Hmm. perjalanan cari tempat beberapa tahun dapat, kemudian setelah kurang lebih 91 itu sudah mulai membangun. Oh, 91 udah mulai Sudah mulai bangun membangun. pondok. Dari 89, 91 mulai membangun. Nah, 92 ini bingung mau diapakan ini, gurunya nggak ada. Sempat ke pondok waktu saya kelas 6 Ya. minta untuk menghadap Pak Kiai Sukri Ya. untuk minta guru bantuan. Oke. Saya termasuk yang takut sekali kelas 6 kita Oh, suruh kelas menghadap Pak 6 Kiai Sukri. menghadap Pak Kiai. Beliau ini ajak. Waduh, saya waktu itu aduh. Terus jadi menghadap nggak? Nggak mau. Jadi Oh, jadi menghadap. sekretarisnya masih ingat saya, Ustaz Jakwan. Oh, oke. Nah, udah menghadap, kita kelas 6 menghadap sambil antara pikiran kemana-mana ini, damping orang tua. Ya, ketika menghadap memang beliau sampaikan saya mau minta guru. Oh, langsung ya? Langsung, to the oke. point. Pak Sukri kaget, wah ini minta guru apa? Ini sudah jadi pesantrennya? Belum. Belum jadi pesantrennya sudah minta guru ini gimana? Sudah jalan? Belum. Ini saja katanya yang dibawa pulang ini. Ini siapa ini? Anak kelas berapa? Kelas 6. Orang tua bikin pesantren kelas 6. Kelas 6 apa? Kelas 6B. Walaupun 6B harus belajar lagi. Saya nggak tahu kalau kelas yang lain waktu itu. Itu anak dibawa pulang. Dibawa ke sini, Sen. Sampai waktu itu 3 hari saya menunggu antrian untuk masuk. Untuk menghadap Untuk menghadap masuk. meminta guru waktu itu. Tapi dapat akhirnya. Dapat. Oh, dapat ya? Terus dibawa ke sini anaknya. Untuk yang pertama belum dikasih. Oh, untuk pertama belum. Jadi Pak Sukri tanya sudah jalan belum? Kalau belum balik dulu, jalan dulu baru menghadap kembali. Ini suruh pulang saja. Oh iya. Nah, saya juga sempat waktu itu berpikir wah ini kalau saya mau pulang langsung gimana ini? Ternyata dapat pengabdian Gontor sana. Oh, itu mengabdi di Kabupaten Sasan. Jadi mulai buka tahun berapa itu, Pak Haji? 93 tetap dibuka. 93 tetap 93 dibuka. mulai dibuka ya, berarti Tapi untuk pendaftaran awal. dicarilah alumni. Oh, Nah, alumni Ya. waktu itu yang diambil untuk bisa membawa dulu ini Syekh Abdul Wahid yang pertama ini Ustadz Ismail, Ustadz Ruslan Daud, Oh. atasnya antum Ustadz. Ruslan Daud itu ya. Warna merah. Oke, ya. Kemudian Ustadz Jamhur, Hmm. Ustadz Jamhur pada saya, tapi kemudian naik dia di bawah. Nah, bertiga lah itu yang diamanatkan dulu. Ustadz Ismail di atasnya dia warna hitam. Mulai berjalan lah itu. Itu sudah mulai berjalan. Mulai berjalan dengan murid pertama mungkin kalau tidak salah dulu ada 19. 19. Ya, Tapi yang selamat sampai kelas 6 hanya 8. yang sampai 19, alhamdulillah masih ada 8. Ya, soalnya angkatan pertama itu tantangannya luar biasa biasanya itu angkatan pertama itu. Sampai selesai 8. 8. Wah, alhamdulillah. Kelas 6 tahun berarti ya? 6. 6 tahun alhamdulillah selesai 8. Nah, antum dari itu berarti terus berjalan Ya. balik
Tahun berapa antum? 97 dari 97 dari Madinah. Iya. Ah, terus antum mulai nih. Terus bergabung dulu masih almarhum Kiai Haji Syahruddin. Yang pertama, itu pertama itu, pimpinan pertama berarti? Ya, setelah yang 3 itu mereka sekitar berapa tahun? 2? Pimpinan pertama itu Ismail Ya, Oh, Ustaz Ismail, Ismail. pimpinan pertama. Oh, itu dari mana itu? dari Wara. Buton Tengah. Buton Tengah ya. Oh, Ustaz Ismail, terus habis itu Ganti dengan dengan Saharudin. oh, Ustaz Sarudin ya, almarhum ya. Oh, setelah itu Saya pulang 97 bergabung. 97 gabung. Bergabung. Ustaz Sarudin masih Kemudian- ada di situ ya? Masih. Kemudian setelah itu membangun lagi yang di Liabugu. Oke. Ya, nanti bangun yang di Liabugu, kemudian itu diserahkan ke saya. Nah, jadi Untuk melanjutkan. tahun berapa tuh berarti memulai ini? 2004. 2004. 2004 tentu mulai ya. Nah, 2004 sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sudah alih generasinya ya. Alih generasi berdasarkan ini, keturunan biologis ini. Ya, Langsung ini ya. Jadi setelah antum datang, nah ini sistem pendidikan dan pengajaran di sini di Syekh Abdul Wahid ini gimana Ustaz? tetap karena ini dulu dibangun niatnya modelnya kayak Gontor. Cuma namanya kita di daerah ini ada beberapa hal mungkin yang ingin kemudian disempurnakan dalam rangka untuk mengenalkan ke masyarakat. Memang dulu niatnya ini mau bangun KMI Gontor murni. Full KMI Full Gontor KMI ya. Gontor. Tetapi Ah. kemudian di tengah jalan ada usulan dari beberapa teman-teman, mungkin Pak Haji, masyarakat mengusulkan tetap kalau bisa di dalamnya ada sanawiyah dan aliyah. Berarti di bawah Kemenak ini. Iya. Sanawiyah dan aliyah. Sanawiyah. Secara formal. Secara formal di dalamnya itu sanawiyah aliyah hanya bentuk pelaporan saja. Oke. Tetapi secara full KMI murni yang jalan. Iya, iya. Iya. Kenapa ada sanawiyah aliyah? Untuk mendapatkan ijazah saja. Jembatan untuk mendapatkan ijazah. Betul, betul, betul. Karena beliau sendiri sampaikan tidak bisa mau disamakan 100% dengan Gontor. Betul. Kalau Gontor sudah besar, Ya. dia kalau sudah tamat dari sana bisa lanjut kemana-mana karena sudah dikenal, ijazahnya dengan Ada. kita berbeda. Kalau kita ini belum dikenal maka harus di backup dengan ijazah negeri. Iya, iya. Maka mungkin demikianlah. Jadi 80% seluruh pelajaran KMI masuk kecuali pelajaran umum kita ambil dari sanawiyah, aliyah dan SMP SMA. Kalau ujian di pondok berarti ala KMI gitu. Ala KMI. Oh, ala KMI Ala Gontor KMI. ya. Hanya kalau ujian nasional yang Ikut. berat di sini ikut ketika kelas 3 dan kelas 6 itu double ujian mereka. Oh, Ujian KMI tetap jalan, ujian negara juga tetap jalan. oh, jadi diikutkan ya. Ya, double ujian. Kalau sistem kepengasuhannya Sama, Sama ya? Gontor 100%. ikut Gontor 100%. Kegiatan-kegiatan berarti Kegiatan sama ya. Sama semua kita ikutkan. Kalau perlu menjiplak 100% karena memang hampir dulu setiap kali kita selalu minta guru pengabdian. Oh, Sampai jadi sekarang masih ada. feelingnya segala macamnya itu biar dapet dengan Gontor gitu ya. Iya, semua kita inginkan demikian. Santri berapa sekarang Ustaz? Untuk di putaran sekarang sekitar 260. Hmm. Kalau yang putri ini 83. Ini Putri tahun berapa ini? Kelihatannya baru ini Ya. Putri. Untuk putri tahun 2019. 2019 ya? Ya. Oh, oke. Baru mulai jalan. Ini kan lahir dulu dari umur pesantren putra itu 25 tahun kita 25 tahun, akan ya. milad. Ah. Dari hasil milad itu ada evaluasi. Hmm. Evaluasinya adalah pertama harus proses pengembangan putri harus ada. Putri ya. Kemudian yang kedua harus ada perguruan tinggi Oh, karena sudah ada luar alumni biasa. yang sampai S2. Kemudian pengembangan lahan yang disiapkan oleh Pak Haji ini yang menyebabkan kita kemudian mencoba dari hasil evaluasi 25 tahun itu harus ada putri dan perguruan tinggi.
termasuk tempat kita ini di Putri ini sudah lama sama beliau diambil sekitar 4 hektar, tapi belum. Ini berarti Pak Haji ini yang Ya, beli. pengembangan tanah semua Pak Haji. Oh, luar biasa. Dibeli semua. Ini Dan pembelian dari Pak Haji ini semuanya. semua diusahakan, ada dari masyarakat, kemudian dari Pak Haji sendiri. Hmm. Dan sampai sekarang ini lahan pesantren Syekh Abdul Wahid ini ada 4 lokasi. 4 lokasi. Ya, yang pertama di Batara Guru, Di kota itu ya yang pertama ya. Itu 1 hektar. Yang kedua di sini, ini sekitar 4 hektar. Kemudian yang ketiga di Lawela, Buton Selatan, itu 3 hektar. Dan yang agak besar di kampung satu lagi, tetap di Buton Selatan, itu ada sekitar 20 hektar. Oh, itu yang Besar. yang besar ya, yang lebar. Nah, tujuannya Ini 3 lantai kan berarti sudah ya. ada perguruan tingginya ini. Ya. STIS. Berapa ruang Sekolah sekolah tinggi? berjalan Ilmu syariah. syariah ya. Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid. Kita hanya berpikir kayak Gontor dulu, artinya kan ada pengabdian di sini. Ada guru-guru pengabdian ya. Pengabdian, kalau dulu hanya mengajar saja, sekarang sambil mengajar sambil kuliah Kuliah, juga. betul. Sama kayak kami di PD dulu, Ya. isin awal-awal dulu. Pak Haji, dapat tanah di sini bagus sekali, view-nya pinggir laut tuh gimana ceritanya tuh? Yang buat Putri ini. Ya, pokoknya saya berani saja. Cari-cari gitu. Ya? Cari-cari berani. Ini kan masih hutan dulu. Hmm. Belum ada jalan dulu. Tidak ada. Oh, tidak. Tidak ada jalan. Saya Terus? jalan di rumput. Oh, jalan di rumput. Terus, oh, ini saya mau beli gitu. Nah, memang dia sudah ditunjukkan. Oke. Kalau mau beli ini katanya, saya kasih 9.000. 1 meter. 1 meter 9.000. Yang mau diriin pesantren luar Jawa aja ya. Kalau di Jawa udah ratusan ribu, jutaan. Di sini 9.000 1 meter, luar biasa. Baru kodoannya ini saya beli menjadi 15.000 ya. Masih jauh itu 15.000. kemudian ketiga 20. 20. Jadi semeter di sini masih 9.000, 15.000, 20.000. Itu Kalau sekarang berapa itu? Sekarang berapa harganya? Sekarang Kurang lebih kalau di sini. kalau di sini ini sekitar 80. 80.000 per meter. Ya Rasid. Ya. Pengennya itu alumni ya, santriwati Syekh Abdul Wahid itu profilnya, sosoknya, pengennya mereka seperti apa berkembang setelah lulus itu. Kalau ngikut kita ke Gontor ya, keinginan kita ya seperti Gontor, alumninya berprofesi apa saja, yang penting pembinaan agamanya di awal itu yang paling penting. Cuma trennya sekarang saya lihat ini anak-anak alumni pesantren Syekh Abdul Wahid memang sudah ada yang di Turki sih, ada yang di Turki, ada yang di Mesir, ada yang di Yaman, ada yang di Madinah, sudah ada yang di Australia dulu dapat beasiswa dari negara. Tren hari ini 2-3 tahun ini mereka banyak yang pergi menghafal Al-Quran di Jawa Timur. Oh. Ya, di Jawa Timur di daerah Mojokerto ya. sampai pakainya di sana itu heran, ini kenapa rombongan ke sini Oh banyak. banyak, mungkin sekitar 20 orang sekarang ada. Oh 20 orang tuh banyak gitu. Ya. Sehingga saya juga berpikir sudahlah, ini ke depan ini juga kita nanti Syekh Abdul Wahid harus ada. Jadi Tahfidz, ya, sebelum mereka berangkat itu yang terakhir ini beberapa bulan yang lalu mereka menghadap, saya sampaikan jangan selalu hanya berangkat ke Jawa, kalian harus pindahkan itu Jawa ke Bau-Bau sih. Sehingga ke depan mudah-mudahan juga ada proses untuk tahfidnya, jadi perguruan tingginya ada, tempat tahfid juga. Harapan visi ke depan nih pesantren Syekh Abdul Wahid ini seperti apa sih? Bismillah, kita kalau orang tua ini kan dia membuat yayasan dari awal, memang mulai dari tingkat SD, TK sampai ke perguruan tinggi. Ya, harapan kita nanti Yang sekarang sudah ada? yang sudah ada pesantren putra, pesantren putri, kemudian Perguruan tinggi ya. ya, yang lain belum ada. Kita juga masih kurang SDM.
sekarang inilah yang coba kita terus. Ya, kedatangan antum juga di sini saya lihat dengan membawa artinya dunia yang lebih besar juga menyebabkan mungkin kemudian kayaknya terbuka pemikiran untuk bercita-cita yang lebih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga kita termasuk pesantren yang bisa global pada. Amin, amin, amin. Itu Ustaz, syukron jazilan. Ini mudah-mudahan kita doakan bersama pesantren ini bisa semakin berkembang. Pak Haji terus sehat ya. Antum terus sehat, tambah berkah semuanya ya. Tambah bermanfaat untuk santri-santri yang